Jemaat yang terkasih, marilah sebelum kita mendengarkan sapaan surgawi, kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Allah surgawi, turunlah ke dalam kehidupan kami, tulislah segala sabdamu dengan jari-jarimu yang kudus di dalam kedua loh hati kami, sehingga firman-Mu menjadi landasan bagi hidup kami, jalan yang harus kami tempuh, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti tentang kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Kristus, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam namalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, di Minggu Epifani yang pertama ini, bacaan Injil kita adalah Lukas 3 ayat 15 sampai 17, 21 sampai 22. Mari kita membaca bersama-sama Lukas 3 ayat 15 sampai 17, 21 sampai 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian sabda Tuhan. Tentu berbahagia bagi siapapun yang bersedia mendengar dengan kerendahan hati, menyimpan di dalam kehidupannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ia menjadi Injil yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih, di Minggu Epifani yang pertama ini, tema yang akan kita bahas adalah diteguhkan oleh baptisan Roh Kudus. Kenapa harus diteguhkan dengan baptisan Roh Kudus? Apakah baptisan air lebih rendah dari baptisan roh? Ataukah baptisan air tidak ada maknanya sama sekali sehingga tidak perlu kita lakukan? Dan mengapa harus ada peneguhan dengan baptisan roh? Mari kita telusuri tradisi dalam Yudaisme tentang makna baptis. Pada umumnya di dalam tradisi Yudaisme, baptis itu hanya dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi. Jadi bukan untuk umat Yahudi. Umat non-Yahudi yang ingin masuk di dalam komunitas Yahudi harus mengalami proses inisiasi, yaitu dengan baptisan. Jadi baptis selalu menggunakan unsur air sebagai simbol pembersihan ragawi. Sifatnya memang sangat lahiriah dan kasat mata, bisa kita lihat, karena dia hanya simbol.
Sama ketika kita ingin menghadap Tuhan dalam kerendahan hati. Simbolnya kita menundukkan diri. Simbolnya kita terpejam mata kita supaya kita hanya bisa dengan mata batin kita melihat Tuhan, kan begitu. Jadi hanya simbol. Oleh sebab itu karena baptis hanya simbol, maka baptisan selam atau percik bukan sesuatu yang prinsipil. Orang yang dibaptis selam tidak lebih suci daripada baptis yang percik, bukan, karena simbolnya adalah pemaknaan untuk pembersihan diri, bahwa orang itu bersedia dibersihkan. Ya, nanti juga ada pertanyaan, baptis selam tapi tidak di Sungai Yordan, kan sama saja. Oleh sebab itu, selam atau percik bukan sesuatu yang prinsipil, karena memang bukan mandi dalam arti biasa, adalah sebuah proses religius. Orang ingin hidup di dalam kebersihan dirinya, maka disimbolisasi dengan baptisan itu. Di dalam bahasa liturgisnya tentu saja disebutnya adalah pengudusan. Dia tidak suci tapi kudus, kadesh. Berbeda dari yang lainnya. Seperti gabah di tengah-tengah beras, kan mudah kelihatan. Kuning sendiri, ya. Berbeda dari lingkungannya sehingga mudah diambil, mudah dilihat, mudah dibedakan. Nah itu. Jadi baptisan adalah sebuah proses sanctificatio. Sanctificatio itu sebetulnya arti harafiahnya adalah serbet. Kan kita biasa menggunakan serbet toh, untuk membersihkan piring, alat-alat untuk kita santapan malam, santapan pagi. Jadi proses untuk membersihkan diri dengan memakai cara, yaitu manusia dibersihkan, baptiso. Jadi baptis hanya sebagai simbol. Dengan demikian Yohanes berkata baptis air menyatakan sebuah proses pertobatan, sebuah proses komitmen iman bahwa dirinya mengalami perubahan, ya, pengudusan sehingga ia bersih. Itulah sebabnya baptisan air dan baptisan roh tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Baptisan air simbol bahwa dirinya dibersihkan untuk melihat yang tidak kelihatan, yaitu batinnya, rohnya yang bertobat, yang dikuduskan. Jadi dua baptisan ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Sehingga tidak ada baptisan yang terpisah, ada baptisan air sendiri, ada baptisan roh sendiri, tidak. Di dalam satu proses pembaptisan yang disimbolisasi air, itu ingin menggambarkan, ingin menyatakan, ingin memberitakan baptisan roh, bahwa sekarang hidup saya tidak lagi dipimpin oleh kuasa-kuasa kejahatan, hidup saya tidak lagi di dalam kuasa kematian dan kejahatan, tetapi hidup yang sudah dipimpin oleh Allah, dikuduskan oleh Allah, hidup yang mengarah kepada Allah, supaya bisa dilihat disimbolisasi dengan baptisan air itu. Sehingga baptisan air cukup kita lakukan sekali selama hidup kita, tetapi baptisan roh adalah setiap saat kita terus-menerus membersihkan jiwa dan roh kita yang sifatnya batiniah dan tidak kasat mata. Terus menerus kita mengingat
bahwa kita telah dibaptis, kita telah membersihkan diri, kita telah mengalami proses pengudusan, sanctificatio, pembersihan oleh Allah. Nah, dalam peristiwa Yesus, sekalipun Yesus tidak berdosa, ia tetap membaptiskan dirinya supaya rencana Allah Bapanya menjadi nyata, bahwa Allah akan melakukan penebusan, pengudusan, pembersihan, dan penyelamatan atas umat manusia yang dikuasai oleh kedosaannya. Maka Yesus membaptiskan dirinya bukan karena dosa, tetapi bagi dan untuk melawan kedosaan manusia itu. Itulah sebabnya dalam proses pembaptisan ingin menggambarkan jiwa dan roh Sang Putra ini, bahwa ia pun siap dipimpin, diteguhkan oleh roh Sang Bapa sendiri. Sehingga di dalam kerendahan hatinya secara spiritual, Yesus menyatakan hidup yang baru, hidup yang dikemudikan, hidup yang dikehendaki oleh roh Sang Bapa. Nah, itulah mengapa Allah bersabda, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lihat, rasakan kerendahan hati Sang Kristus dengan membaptiskan diri, diteguhkan dengan baptisan roh bahwa hidupnya tidak lagi akan dipimpin oleh kuasa kejahatan, tetapi hanya Allah Sang Bapanya lah yang akan memimpin hidupnya. Maka Sang Bapa berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Artinya apa ini? Ini adalah sebuah proklamasi ilahi bahwa sumber legitimasi kuasa Yesus, asal usul kuasa Kristus ketika mengampuni orang berdosa, ketika menyembuhkan orang buta, ketika menyembuhkan orang lumpuh, ketika menyembuhkan orang lepra, ketika menghidupkan orang mati. Kuasanya itu bukan dari kekuatan setanik, seperti yang dituduhkan oleh para imam Lewi dan ahli Taurat. Kuasa apa yang sedang terjadi dalam Kristus? Dan mereka menuduh kuasa Baalzebul, rajanya setan. Sebab dalam konsep imam Lewi dan ahli Taurat, orang-orang yang lumpuh, orang-orang buta, orang-orang lepra dan sebagainya adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah dan hidup dalam kuasa setanik. Sehingga yang bisa mengusir setan-setan adalah rajanya setan. Itulah sebabnya mereka memahami bahwa Yesus menjadi rajanya sang iblis itu. Tetapi dengan baptisan ini kita sekarang mengerti bahwa kuasa Yesus datang bukan dari Baalzebul, bukan kekuatan setanik, melainkan kekuatan dan kuasa dari sorga, dari Sang Bapa sendiri. Itulah sebabnya Roh Kudus, Roh Sang Bapa nyata dalam proses pembaptisan ini. Nah, inilah makna bahwa Sang Bapa yang memberi mandat kepada Sang Putra untuk memberitakan kehendak Bapanya, untuk menceritakan tentang cinta kasih Allah, untuk melakukan misi besar Sang Allah, menyelamatkan manusia, dunia dan segala isinya.
Dengan demikian mandat yang Yesus terima bukan dari kekuatan jahat, tetapi justru datang dari kekuatan ilahi, dari Sang Bapa sendiri. Sumber legitimasi bahwa kuasa Yesus datang dari Sang Bapa, kuasa Yesus untuk melakukan pengusiran setan, melakukan mukjizat-mukjizat bukan dari kekuatan setanik, tetapi sebaliknya dari kekuatan surgawi. Itulah sebabnya karya-karya yang Yesus kerjakan akan mendatangkan kehidupan. Karya-karya yang Yesus hadirkan akan mendatangkan damai sejahtera. Karya-karya yang Yesus lakukan akan mendatangkan keselamatan. Karena setan tidak pernah mendatangkan kebahagiaan. Iblis tidak akan pernah mendatangkan damai sejahtera. Setan dan iblis tidak akan pernah memberi keselamatan pada manusia. Maka sumber kuasa Kristus adalah dari Sang Bapa. Inilah anak yang kukasihi. Nah, saudara-saudara, jangan cemas ketika kita melakukan karya-karya kebaikan. Semua itu untuk kedamaian dan sukacita bagi umat manusia. Maka dengan proklamasi ilahi dari Sang Bapa, engkaulah anakku yang kukasihi, Kristus memiliki kewajiban mendemonstrasikan kasih Allah Bapa kepada manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menerima baptisan dan kita merasakan dan beriman bahwa kita mendapat anugerah dan diselamatkan oleh Allah, maka kita tidak bisa egoistik. Maka kita memiliki kewajiban sama seperti Kristus mendemonstrasikan karya Allah Bapa, mendemonstrasikan karya-karya yang mendatangkan keselamatan, karya-karya yang memberikan kebahagiaan, karya-karya yang mensabdakan sabda surgawi. Tidak lagi kata-kata fitnah yang mematikan, bukan lagi hoax yang menjerumuskan, bukan lagi kata-kata yang jahat yang membenci sesamanya. Karena kuasa itu telah diteguhkan oleh baptisan roh, yaitu dengan baptisan air itu kita menggambarkan diri kita dan memberitakan bahwa roh saya sekarang tidak lagi dipimpin oleh roh kejahatan. Itulah sebabnya baptis sebagai tanda penebusan dosa dan hidup yang dipimpin Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita, sama seperti Yesus Kristus setia dalam mendatangkan era baru, era kerajaan Allah Bapanya, era kuasa Bapanya, jangan lagi era kuasa iblis yang berkuasa atas hidup manusia. So, kekasih-kekasih Kristus, ketika kita mengamini baptisan, baik baptisan air yang menggambarkan baptisan roh yang Allah kerjakan dalam diri kita, berarti sekarang kita memiliki sebuah komitmen iman, memiliki keputusan iman bahwa kita akan setia dalam mendatangkan era baru, era kerajaan Allah, era kuasa Bapanya, bukan lagi era kematian. Manusia diampuni dosanya dan dijadikan ciptaan baru. Ia sekarang merdeka untuk melayani Allah yang melampaui batas-batas agama, batas-batas ras, batas-batas suku, bangsa, dan sebagainya. Manusia menjadi sangat berarti di hadapan Sang Pencipta. Karena itulah yang dikehendaki oleh Sang Pencipta, kita dibersihkan, kita dikuduskan, kita mengalami proses sanctificatio,
kita mengalami pembersihan diri untuk Allah pakai sebagai perabot-perabot rumah Allah. Bukan lagi menjadi senjata-senjata kezaliman, senjata-senjata kejahatan. Tetapi dengan baptisan itu, sebuah komitmen iman, kita akan setia menjadi mandataris ilahi, melakukan karya-karya suci. Manusia dijadikan merdeka mengasihi tanpa pandang bulu, loving without why. Mencintai tanpa bertanya mengapa. Mencintai manusia adalah mencintai. Oleh sebab itulah gambaran orang Samaria menyatakan kepada kita, walaupun sang korban bukan seagama, sang korban bukan sebangsa, sang korban bukan satu suku, sang korban bukan satu keluarga, tetapi ia adalah korban yang membutuhkan perlindungan, korban yang membutuhkan keselamatan, korban yang membutuhkan perawatan, korban yang membutuhkan cinta kasih. Maka orang Samaria itu melakukan loving without why. Maka prinsip ada ubi, ada talas, ada budi harus dibalas, berbeda dengan loving without why. Ada ubi, ada talas, ada budi harus dibalas. Ketika ia memberi kebaikan, kita mengasihi kebaikan. Ketika ia memberi kejahatan, kita balas dengan kejahatan. Tetapi loving without why bukan seperti itu. Itulah sebabnya Yesus tetap mencintai. Mengapa sang putra yang dibaptis ini mampu berdoa di salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena baptisan roh yang diterima, legitimasi ilahi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sekarang dibuktikan, dinyatakan. Mengapa berkenan di hadapan Allah? Karena tidak satu kata pun hujatan keluar dari mulut sang putra, dari Yesus. Tetapi doa dan berkat, doa dan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Inilah loving without why, mencintai tanpa bertanya. Mereka jahat, mereka mencaci maki, mereka menggelandang, mereka membunuh. Tapi bagi Yesus, mencintai adalah mencintai. Karena mencintai akan memberikan kehidupan. Manusia bukan lagi bait setan, manusia adalah bait Allah. Itulah sebabnya sang Bapa berkata, inilah anakku. Karena di dalam dirinya bukan bait setan, tetapi bait Allah yang berkarya, bersemayam dan memerintah hidupnya. Manusia diberi kuk yang ringan supaya bisa merasakan kasih Allah setiap saat, untuk merasakan dan memberitakan cinta kasih ilahi. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, mari di Minggu Epifani yang pertama ini kita isi dengan karya-karya surgawi, supaya dengan kekuatan Roh Kudus kita dipimpin untuk melakukan karya-karya surgawi. Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan memimpin dan mengemudikan hidup kita dengan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam saat teduh, kita merasakan cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita.